Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, ba'd. Ada pertanyaan? Bila pemerintah mengumumkan puasa Arafah dan Idul Adha berbeda dengan kita, mana yang harus diikuti? Tadi yang kita contohkan Idul Fitri dan Idul Adha, ya. Idul Fitri dan Idul Adha. Satu Ramadan dan satu Syawal. Satu Ramadan dan satu Syawal. Tidak ada yang berhak mengumumkan kecuali penguasa. Adapun Idul Adha itu sudah diumumkan oleh Nabi, sudah disebutkan oleh Nabi bahwa berpuasalah kalian puasa Arafah, dan Rasul dan para sahabat juga puasa Arafah, bukan sekali dua kali, itu selalu bersamaan dengan Rasul dan para sahabat puasa Arafah, itu selalu bersamaan dengan wukuf di Arafah. Belum pernah ada riwayat Rasul dan para sahabat puasa Arafah beda dengan wukuf di Arafah. Ya. Dan para sahabat ini kan menyebar, ya, di seluruh dunia ini. Kalau Rasul kan ya di Madinah. Rasul wafat kan para sahabat. Kita disuruh mengikuti Rasul dan para sahabat, ya kan? Tidak ada riwayat para sahabat puasa Arafah beda dengan wukuf di Arafah. Kalau para sahabat beda Idul Fitri, pernah antara Ibnu Abbas di Mekah dengan Muawiyah di Syam. Adapun beda puasa Arafah belum pernah ada. Maka khusus puasa Arafah tidak usah melihat hilal. Yang melihat hilal penguasa Arafah, bukan Saudi, ya. Saudi ya kebetulan aja sekarang Saudi. 300 tahun yang lalu, 400 tahun yang lalu kan belum ada Saudi. Siapapun yang menguasai Arafah lalu menetapkan wukuf di Arafah hari Selasa misalnya, maka seluruh kaum muslimin di dunia puasa Arafah hari Selasa. Bagi yang tahu, yang nggak tahu ya sudah. Alhamdulillah kita kan tahu. Makin sini makin tahu, ya kan? Sehari setelah puasa Arafah tentu, sehari setelah puasa Arafah tentu, sehari setelah puasa Arafah tentu, iya, salat Idul Adha. Inna lillahi fi kulli yawmin itqa'a minan nari fi syahri Ramadan. Sesungguhnya setiap hari di bulan Ramadan Allah membebaskan orang-orang tertentu dari api neraka. Pertanyaan, apakah dengan hadis ini di akhirat juga ada bulan, pergantian bulan Islam? Saya kira ini penanya salah paham, ya. Maksud Allah membebaskan orang-orang dari neraka itu sekarang apa nanti? Di dunia apa di akhirat? Di dunia, bukan di akhirat. Di dunia. Jadi misalnya sekarang Ramadan ini Allah telah membebaskan si A, bebas dari api neraka gitu. Dia nggak bakalan masuk neraka, cuman kan rahasia, nggak ada yang tahu, ya. Si B, besoknya lagi si B, si C, ya. Nah, maka setiap Ramadan kita berharap, barangkali Ramadan kemarin nama kita belum disebut sebagai orang yang tidak mungkin masuk neraka. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita berharap terus, bukan di sana, bukan di sana, ya. Di sana kan apa? Tidak ada pergantian waktu, kan sama saja, kan? Yang neraka dalam keadaan yang dahsyat, yang luar biasa tersiksa, yang di surga dalam keadaan yang paling menyenangkan. Antum waktu yang paling menyenangkan itu apa misalnya, ya? Pagi misalnya, terus. Atau antum menghendaki agak siang misalnya, waktu yang menyenangkan terus. Nggak ada malam, malam berarti gelap, ya kan? Kemudian ngantuk, capek. Surga nggak ada ngantuk, nggak ada capek, nggak ada letih, nggak ada lelah, nggak ada bosan.
Bagaimana kehidupan seperti ini kita lupakan karena tergoda dengan kehidupan dunia yang menipu, sangat menipu. Bolehkah ketika sujud sahwi membaca subhana rabbiyal a'la 3 kali? Ya, karena memang ini yang sahih ya. Yang subhana man la yanamu wa la yashu kan tidak sahih. Maha suci Allah yang tidak pernah lupa, tidak pernah tidur, ini tidak sahih, maka tidak boleh diamalkan. Syarat ibadah mahdhah itu ada 3. Apakah kalau cuma 1 sudah cukup mewakili? Iya. Iya. Ketika sebuah perbuatan dilakukan oleh non muslim juga, manfaatnya akal bisa mencerna, tapi manfaatnya nggak ada di dunia ini. Ya seperti nyalain lilin itu kan, manfaatnya apa? Itu masuknya ibadah mahdhah itu. Ya kan? Kan ulang tahun kemudian nyalain lilin, itu orang-orang kafir justru yang ngajarin ya, kaum muslimin ikut-ikutan. Tapi apa manfaatnya? Nggak ada kan? Nah itu jatuhnya ibadah mahdhah. Karena ibadah mahdhah maka harus ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, setidaknya para sahabat. Sementara tidak ada, maka jelas batil, haram. Ya. Di masjid saya ada perbedaan dalam menghadap kiblat, terutama ketika menjadi imam sholat. Ini ambil fatwa Abu Hurairah ya, dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kiblat bagi penduduk Madinah adalah, antum tahu dari Madinah ke arah Mekah kan ke mana itu? Utara ya. Tapi Nabi nggak bilang utara. Nabi bilang bainal masyriq wal maghrib, antara timur dan barat. Gitu. Karena utara memang antara timur dan barat kan? Kenapa Nabi nggak bilang utara aja selesai? Karena kiblat itu ada toleransi. Jadi nggak harus plok persis terus sholat menghadap Ka'bah. Ya tentu berat sekali. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Maka para imam memfatwakan kita harus sholat betul-betul menghadap kiblat, menghadap Ka'bah. Kalau Ka'bah kelihatan ya kita menghadap Ka'bah. Kalau Ka'bah nggak kelihatan, tapi yang kelihatan Masjidil Haram ya, kita menghadap Masjidil Haram. Masjidil Haram nggak kelihatan, yang kelihatan Mekah. Misalnya di Tabuk misalnya ya, dan di Taif misalnya, yang menghadap Mekah. Ya, dan seterusnya. Maka Abu Hurairah mengatakan seperti itu, toleransi itu. Nah, kira-kira seandainya untuk warga Indonesia, kira-kira Nabi mengatakan apa? Kiblat, kalau warga Madinah kan, kiblat adalah antara timur dan barat. Kalau orang di Indonesia, kiblat adalah antara utara dan selatan. Jadi nggak harus plok sekian derajat ya, antara utara dan selatan. Oleh karena itu tidak perlu karpet digeser-geser ya kan, kemudian menjadi mubazir. Saya sering ketika sholat diingatkan sudah sholat belum, apakah itu dari setan? Saya sering sekali ketika sholat diingatkan sudah niat. Oh niat, saya kira sesuatu yang harus diperbaiki ya. Karena hadis innamal a'malu binniyat, amal tergantung niat ini bukan main-main. Maka ketika kita langsung sholat tanpa ada niat di hati,
ya sebuah kekeliruan. Kita harus tetapkan di hati kita, mau qobliyah subuh apa tahiyatul masjid, mau tahiyatul masjid apa salat duha, harus ditetapkan. Wallahu. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.